Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Dasar Manajemen Pendidikan dari kelompok 4. Saya sebagai moderator Inna Reswi akan memulai diskusi hari ini. Silakan disimak. Pada kali ini kelompok 4 akan mendiskusikan tentang fungsi personalia dan sumber daya manusia. Untuk yang selanjutnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Intan Reswi dengan NIM 088, Andin 017, Konita 076, Nafisah 035, Rainita 031, dan Fadila 004. Baik, untuk definisi manajemen personalia atau sumber daya manusia sendiri adalah sebuah cara untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan juga efektif serta dapat digunakan secara maksimal, sehingga tujuan atau goal bersama dari perusahaan tersebut, karyawan, masyarakat akan tercapai secara maksimal. Menurut Edwin Filippo yang dialihbahasakan oleh Muhammad Masud pada tahun 1984, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan juga masyarakat. Sedangkan menurut Alex, manajemen personalia yaitu sebuah bidang ilmu seni dalam melakukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif serta efisien. Personalia juga dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Jelaskan tentang tugas manajemen personalia. Berikut adalah tugas-tugas manajemen personalia. 1. Merancang anggaran tenaga kerja. 2. Melakukan seleksi tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. 3. Memastikan calon karyawan yang direkrut berada di posisi yang tepat. 4. Menentukan dan memberikan sumber daya manusia pada perusahaan. Yang kelima, membuat job description, job specification, dan job analysis. Yang keenam, mengurus segala hal tentang pensiun dan pemberhentian. Yang ketujuh, mengurus, mendidik, dan mengembangkan sumber daya manusia. Ini meliputi proses pendidikan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada mengurus kesejahteraan karyawan. Ya, di sini saya Nafisa akan menjelaskan slide ke-6, yaitu peran manajemen personalia. Ada 3. Yang pertama, peran administrasi. Yang kedua, peran operasional. Yang ketiga, peran strategi. Peran administrasi merupakan peran yang akan menyimpan arsip tenaga kerja dan database yang terkait, akan memproses klaim keuntungan, menjawab pertanyaan mengenai pembayaran sekolah, kebijakan perusahaan tentang cuti, dan mengumpulkan serta menyerahkan dokumen yang diperlukan pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, peran operasional, yaitu peran yang berkoordinasi dengan para manajer dan supervisor di semua bagian perusahaan, serta mengidentifikasi dan mengimplementasi program operasional dan kebijakan di setiap organisasi. Yang ketiga, peran strategi, yaitu peran manajemen personalia menekankan bahwa orang-orang di organisasi adalah sumber daya yang sangat penting. Penggunaan orang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan keunggulan kompetitif baik secara domestik maupun internasional. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Tanggung jawab manajemen personalia, yang pertama yakni perencanaan sumber daya alam, yang kedua yakni perekrutan dan penyeleksian karyawan, yang ketiga yakni pengembangan tenaga kerja, yang keempat yakni kompensasi dan tunjangan yang diberikan ke karyawan, yang keempat yakni pemberhentian karyawan atau meringankan beban perusahaan dengan memecat karyawan atau menyeleksi karyawan.
Fungsi personalia dan sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ini pada sebuah lembaga sangatlah penting karena setiap sekolah haruslah mempunyai rencana pengembangan, di mana rencana pengembangan sekolah ini merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Yang kedua, rekrutmen atau pengadaan personalia. Pengadaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada suatu lembaga pendidikan baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan tenaga kependidikan ini yang sesuai dengan kebutuhan bisa dilakukan melalui kegiatan rekrutmen atau dapat didatangkan secara intern dari dalam tenaga atau memanfaatkan tenaga yang sudah ada dan tersedia atau kelebihan tenaga dari lembaga lain. Yang ketiga, penempatan atau pembinaan dan pengembangan pegawai. Pegawai ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan keahlian sebagai personal yang profesional, yang kemudian dilanjutkan dengan pembinaan atau pengembangan pegawai yang merupakan usaha yang dijalankan untuk memajukan dan meningkatkan mutu tenaga profesional yang berada dalam lingkungan sekolah, baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif. Kemudian promosi dan mutasi personalia. Pengabdian promosi adalah bentuk kenaikan jabatan atau seorang personalia yang mendapatkan tanggung jawab baru yang lebih tinggi atau perubahan kedudukan yang bersifat vertikal. Sedangkan mutasi dimaknai sebagai pemindahan personalia dari jabatan satu ke jabatan lain yang bersifat horizontal dan tidak berimplikasi pada penghasilan. Kemudian kompensasi bagi personalia. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh guru sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang dan lainnya, yang dapat berupa gaji, upah bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Kemudian evaluasi personalia. Evaluasi personalia dapat dilakukan seperti evaluasi tenaga kependidikan terjadwal dan guru sesuai dengan jadwal yang ada, memperhatikan guru mengajar. Jika pelaksanaan pengajarannya tidak sesuai, guru tersebut dipanggil dan dinasihati dengan cara rolling atau pertukaran antar guru. Kemudian pemberhentian personalia. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian adalah apabila ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dengan karyawan atau pegawai terputus. Kesimpulan, fungsi personalia adalah fungsi yang berkaitan dengan manusia, khususnya menjalin kerjasama dalam mengembangkan dan menumbuhkan berbagai kebijakan dalam mempengaruhi orang-orang yang membentuk organisasi maupun dalam membantu para pemimpin sebagai manajer untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Dan di dalam fungsi personalia ini terdapat jenis-jenis fungsi personalia serta aktivitas-aktivitas yang ada di dalam fungsi personalia. Sebuah perusahaan harus dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik agar perusahaan tersebut dapat menjadi lebih baik dan dapat menaikkan prestis atau derajat perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.